Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, baiklah sambil kita niat i'tikaf di rumah Allah yang mulia ini. Hari ini kita kaji surat Anbiya ayat 35. Ayat ini memberi gambaran hidup ini punya deadline, punya batas dan perkara kepastian. Inilah yang banyak dilupakan oleh manusia, dia lalai pada bukan yang ada kepastian. Lalu hidup ini ada cobaan. Dalam cobaan ini ada dua unsur dia. Ada dua sisi Allah coba. Ada sisi syarrin, ada sisi khairin. Syarrin itu sakit umpamanya. Ada cobaan musibah, kemalingan, pencuri rumah dan seterusnya. Gebi sakit, itu juga cobaan. Cobaan itu adalah bertujuan agar manusia itu naik kelas. Jadi setiap ada ujian tentu ada tujuan. Anak-anak setiap tahun kenapa ada ujian? Agar dia bisa naik kelas. Jadi oleh guru memberikan evaluasi, memberi ujian, itulah dalam firman Allah, wa nabluukum, kami coba dia. Bisyarrin wa khairin, fitnah. Dalam cobaan itu jika hidup mereka kadang miskin, itu juga bahagian dari cobaan. Maka ketika miskin jangan mengeluh, ada hikmah. Ketika Allah kita diberikan kaya, juga ada cobaan. Allah ingin melihat di mana kita gunakan hartanya. Jabatan juga fitnah. Ketika kita punya jabatan, bagaimana menggunakan kekuasaan jabatan kita. Sehat juga fitnah. Ada cobaan. Ketika sehat kita melakukan apa? Maka ketika kita datang ke rumah sakit, di situ ada nilai rasa syukur. Uman ngan ngetanya, pajuhbu rat silang, pajuhbu raidum. Saya harus bersyukur. Oh, tanya hanagaki, tiblah, igab 12 hanagaki. Kitanya orangnya jet aja, kiban saudara kitanya di Palestina dan seterusnya. Inilah namanya fitnah. Kalau begitu fitnah itu banyak arti dalam Al-Quran. Ada fitnah maknanya syirku billah. Al-fitnatu asyaddu minal qad, kata Allah. Fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Apa makna fitnah? Syirku billah. Mensyarikatkan Allah, menyekutukan Allah, itu lebih besar dosanya. Kalau dalam kriminal, itu ada pintu taubat. Kriminal masih ada peluang untuk taubat. Tapi syirik, dari dunia sampai akhirat tidak ada keselamatan. Maka Allah berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qad. Fitnah maknanya adalah syirku billah. Ada makna fitnah cobaan. Inna amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi Allah tidak memberi anak keturunan dari seorang, itu ada dua dimensi. Ada dengan sebab anak kita hidup sukses. Ada dengan sebab anak kita bisa bahaya. Jadi tergantung bagaimana menggunakan. Tapi anak itu adalah ada cobaan. Kemana kita giring? Di mana tugas kita? Dari seluruh aspek cobaan ini, di ujungnya wa ilaina turja'un. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini kullu nafsin dha'iqatul maut adalah punya batas. Allah ingin mengatakan kepada kita, wahai manusia, hidupmu ada batas. Jikapun kamu ingin bercita-cita menjadi seseorang begini, ingat ada batas. Anda ingin melakukan sesuatu seperti ini, ingat ada batas.
Setelah meninggal dunia, tentu berpindah seluruhannya kepada pihak yang lain. Maka mari hidup ini kita isi, mengikuti ujian evaluasi tadi, dengan mengikuti instrumen-instrumen mata pelajaran. Di dalam kebajikan tentu ada pelajaran yang bagus, ibadat, salat, zakat, haji. Jabatan itu amanah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ada orang dengan sebab jabatan dia masuk syurga. Sebaliknya, ada orang dengan sebab jabatan masuk neraka. Neraka di dunia apa? Kan penjara. Coba kita lihat. Betapa banyak orang hari ini kalau kita datang ke Kaju, ke kelas 2B, atau ke Keluk Nga lah. Holom Tabotri Ilam Baru di Blangrelef. Siapa? Banyak sekali para pejabat eselon di sana. Apa persoalannya? Karena menyalahgunakan jabatan. Salah teken, menyalah teken dan seterusnya. Akhirnya keputusan hakim harus masuk ke tempat rumah tahanan, ada kala rutan macam-macam namanya. Apa sebabnya? Karena menyalahgunakan jabatan tadi. Oleh karenanya ujian ini tergantung kita menggunakan. Apakah dengan jabatan kita bisa menarik manusia kepada kebajikan? Maka jika birokrasi itu jahat, mari ketika kita duduk pada wilayah eselonisasi, mari benarkan. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Dalam prinsip birokrasi agar selamat, anutkan 3 prinsip. Apa 3 prinsip? Lakukan yang boleh, tinggalkan yang tidak boleh, dan mari bermusyawarah pada yang boleh. Apa maknanya kalimat bermusyawarah pada yang boleh? Ada pada substansi boleh, pada teknis perlu kita mufakat. Itulah dalam negara tidak kaku dinamakan dengan kebijakan. Kebijakan ini pada sesuatu yang boleh. Boleh bermusyawarah. Jangan bermusyawarah pada yang tidak boleh. KPK masuk dengan 5 unsur biasa, 5 sebab. Pertama, ketidak ada kewenangan. Maka di dalam negara ada wilayah teritorial. Boleh teken di mana dan seterusnya. Kedua, fiktif yang kita tanda tangan. Hana kejadian, tak pegat na kejadian. Bisa saja berikutnya KPK masuk karena mark up harga. Yum 5 ribu, tak tulis 20 ribu ya. Ya kan? Berikutnya, tidak ada bukti administratif. Itu juga bisa kena. Apa yang kita buat? Negara bicara administratif. Kadang-kadang administratif ini menjadi masalah pada negara, walaupun pada norma tidak bermasalah. Contoh kasus yang paling dekat. Seorang laki-laki menikahkan seorang istri. Tidak di depan kuah, itu cara negara dianggap tidak sah kan? Kenapa? Bicara administrasi. Tapi jika hukum agamanya lengkap, ada saksi, ada wali, ada ijab, ada syirat dan kabul, sah secara agama, tidak sah secara negara. Kenapa? Negara bicara administrasi. Agama bicara norma. Maka administrasi adalah bicara dalam administrasi negara, maka dipanggil oleh yang panggil karena persoalan administratif. Bisa saja tidak sesuai dengan spek. Kita tulis nomor 5, belinya nomor 3. Tentu kualitinya berbeda. Inilah dia panggil. Kenapa? Jabatan kita tadi, laku tanda tangannya. Maka oleh karenanya, bil khairin kata Allah. Kebajikan juga di situ ada cobaan. Makanya ketika Umar diberikan jabatan, khalifah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Dia takut, gemetar kepada amanah itu. Tapi kalau amanah sanggup kita lakukan, maka cobaan itu, ujian itu lolos, maka surga tempat kita tinggal. Kembali kepada sakit, miskin, itu cobaan. Bila Allah sakit, nah hikmah. Pakan kadang hana sakit, hana sadar katanya.
Maka jiba agama ge pegah menya urang ka sakit hana sadar, nyan kahe untuk tapu ubah urang kahe. Yang kejut menya urang ka sakit, na masalah bak sakit ya pegah. Biasa mubah, gedengo dan gepati. Maka menyeka sakit tak pegah hana gepati, nyan ka ta'anutan gepana, nyan ka krihulai. Kapaya. Jadi oleh karenanya kalimat ini Allah berikan cobaan, fitnah mana cobaan dalam dua sisi. Ada kebajikan, ada keburukan, semua itu adalah cobaan. Tergantung bagaimana kita menggunakan dua sisi ini. Kalau sakit kita tidak mengeluh. Apa kata ulama mutakalimin? Hatta anina fi marid kama nukil. Hurang sakit yang gecatat lima malaikat pengampunan dosa. Tapi ketika kita sakit mengeluh, pu Allah gebi sakit, pakon muno pakon mede, menambah dosa. Karena kita tidak bersabar di atas musibah yang ada. Demikian juga sebaliknya. Ketika ada kebajikan, ada kekayaan, kita angkuh. Ada kekayaan, kita main judi dan seterusnya. Maka timbullah persoalan, itulah harta yang menjerat kita. Inilah firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Allah mengingatkan kita, ingat hidup ini punya batas, semua kita akan mati. Hidup ini dalam ujian, mari ujian ini Anda hadapi, kata Allah. Jika Anda lolos, maka Anda kembali kepadaku, kata Allah, dalam keadaan selamat. Jika tidak, maka Anda akan menuju jalan ke kiri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.